Jadi injektor ini teman-teman, itu ketika di sela atau di starter, ini langsung menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Bayu Motor. Oke, kali ini Mas Bro, di sini saya akan memberi tahu tentang fungsi injektor. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan injektor, apa itu injektor, apa fungsi injektor, gimana cara kerjanya. Nanti di sini kita akan bahas dan juga kita bahas tentang ciri-ciri injektor ini rusak. Oke, kita lanjut ke yang pertama. Apa yang dimaksud dengan injektor? Apa kegunaan dari si injektor ini? Mungkin teman-teman tidak asing dengan benda ini, benda kecil yang memiliki fungsi yang sangat berarti bagi sepeda motor kita. Jadi teman-teman, pengertian dari injektor ini yaitu adalah komponen yang memiliki tugas untuk menyemprotkan bensin. Jadi dia tugasnya itu menyemprotkan bensin yang diterima dari fuel pump. Jadi fuel pump ini ibarat kata itu menembakkan gitu ya, menyemprotkan ke injektor ini. Jadi injektor inilah yang bertugas menyemprotkannya ke deksel atau silinder kop atau silinder. Nah, yang akan menjadi di situ nanti pengabutan pada sepeda motor atau sistem pembakarannya. Jadi di sini teman-teman, mungkin teman-teman tidak asing juga. Kenapa injektor ini kok bisa sih begitu irit? Nah, inilah kecanggihan teknologi dari masa sekarang yang dikembangkan karena injektor ini memiliki banyak sekali suplai udara dan bahan bakarnya yang masuk ke dalam silinder itu diatur oleh ECU. Jadi bukan fuel pump aja yang mentransfer minyak bahan bakar ini ke injektor, tapi semua itu sudah diatur oleh ECU. Jadi fungsi dan cara kerja injektor ini, jadi bahan bakar pada mesin motor kita itu jadi irit dan bertenaga. Nah, itulah penjelasannya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Langsung kita praktekkan cara kerja injektor ini. Itu gimana di awalnya, Mas? Jadi gini teman-teman ya. Ketika kunci kontak ya, itu kita hidupkan si ECU ini teman-teman. ECU itu langsung memberi sinyal ke fuel pump. Fuel pump di sini fuel pump kita gambar. Anggap saja ini fuel pump ya teman-teman ya. Itu ada selang menuju ke injektor. Nah, ini kita ke injektornya. Di sini terdapat namanya sensor. Biasanya ada 2 kabel. Oke. Jadi fuel pump ini ketika dihidupkan kontak, dia akan berbunyi karena diatur oleh si ECU. Jadi kalau ECU-nya mati, fuel pump ini tidak akan hidup. Begitu pula. Jadi kunci kontak mati, full pump tidak akan hidup gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu biasa dengar tuh kunci kontak kita hidupkan, full pump berdengung. Jadi ada faktor penyebabnya si full pump ini tidak berdengung itu karena bisa jadi si ECU bermasalah atau full pump yang bermasalah atau ada rangkaian kabel yang tidak beres teman-teman ya. Bisa jadi rangkaiannya itu terputus. Jadi kita lanjut lagi. Di sini selang terdapat bahan bakar mengalir ke injektor. Jadi injektor ini teman-teman itu ketika
di sela atau di starter, ini langsung menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Ke ruang bakar ya teman-teman ya. Jadi di waktu sela itu pengapian itu masuk ke silinder bercampur dengan bahan bakar serta angin atau udara, menyebabkan si motor hidup teman-teman ya. Jadi motor itu hidup karena adanya udara, tekanan kompresi, atau di sini terdapat bahan bakar. Jadi di situ menjadi satu, itulah menyebabkan motor harus hidup karena adanya 3 faktor ini: pengapian, kompresi, dan bahan bakar. Disitulah dasar-dasar motor harus hidup. Jadi teman-teman, tugas dari injektor ini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi tugasnya itu mengabutkan bahan bakar. Jadi sistem kerjanya ini hampir sama dengan karburator. Jadi seperti main jet atau pilot jet ya teman-teman ya. Jadi kalau main jet itu kan berfungsi memberikan bahan bakar ke dalam keadaan kecepatan tinggi teman-teman. Beda dengan pilot jet. Kalau pilot jet itu biasanya memberi bahan bakar saat mesin hidup di saat stasioner ya teman-teman ya. Di saat stasioner rendah, gas rendah gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini sudah paham kan? Jadi kita lanjut ke ciri-ciri injektor rusak terhadap sepeda motor kita. Jadi ciri-ciri injektor ini teman-teman kalau rusak itu biasanya itu di gas awal itu seperti sendat gitu Mas Bro ya. Dan yang kedua itu motor biasanya sulit dihidupkan. Baik dingin ataupun panas biasanya sulit dihidupkan Mas Bro. Itu pengalaman saya Mas Bro ya. Ketiga itu, kalau ketiganya biasanya teman-teman ya mati mendadak saat kita jalan. Jadi mesin itu bisa jadi tiba-tiba kita melakukan aktivitas, mesinnya itu langsung mati teman-teman ya. Dan yang keempat itu, teman-teman patut mencurigai penyakit motor injeksi ini bisa disebabkan karena injektor ini ya teman-teman ya. Jadi kita harus bisa menganalisa motor kita sendiri, apakah itu full pumpnya, atau sensor TPS-nya, atau IoT-nya, atau injektornya, dan lain sebagainya. Jadi sistem injeksi itu banyak ya teman-teman yang mencakup itu yang saya sebutkan dan masih banyak lagi. Jadi ciri-cirinya itu seperti itu teman-teman. Terutama motor itu biasanya ada juga teman-teman yang hidupnya itu gampang, tapi sendat di gas awal ada, di gas ujung juga ada. Jadi itulah saya bilang tadi kita harus bisa menganalisanya. Hampir sama sih kalau kerusakan injektor ini dengan full pumpnya tadi. Sama-sama tugasnya itu membutuhkan tekanan yang tinggi gitu Mas Bro ya. Jadi di sini mungkin ada teman-teman awam yang belum tahu tentang seputaran injektor, apa itu injektor, gimana bentuknya. Kadang kan ada yang belum tahu. Mungkin dengan channel saya bisa membantu teman-teman bisa mengetahui apa itu sih injektor teman-teman ya. Jadi penjelasan tentang injektor saya sudahi. Mungkin ada kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Di lain waktu kita akan bahas tentang seputaran injektor lagi dan seputar injeksi lagi. Jadi di sini saya mohon maaf kalau jikalau ada kata-kata salah dari saya. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan dimanapun berada, dan semoga diberi kesehatan bagi kita semua. Jangan lupa selalu dukung channel Boy Motor dengan cara like, comment, dan subscribe. Saya sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.